warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Anissa Yusuf dari 12 MIPA 4. Materi pembahasan kali ini mengenai surat lamaran pekerjaan. Berikut adalah isi pembahasan. Yang pertama, pengertian surat. Yang kedua, jenis-jenis surat. Yang ketiga, pengertian surat lamaran pekerjaan. Yang keempat, sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang kelima, kaidah kebasahan surat lamaran pekerjaan. Yang keenam, contoh surat lamaran pekerjaan. Pengertian mengenai surat. Surat adalah sebuah dokumen tertulis yang digunakan sebagai alat komunikasi antara dua pihak, baik itu individu, organisasi, atau instansi. Surat dapat berbentuk formal atau informal dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti memberikan informasi, mengajukan permintaan, menyampaikan undangan, menyampaikan keluhan, atau menjalin hubungan bisnis. Surat biasanya memiliki struktur tertentu yang meliputi tanggal, alamat, pengirim, dan penerima, salam pembuka, isi surat, dan penutup, dan tanda tangan. Surat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu surat resmi dan surat tidak resmi. Berikutnya adalah jenis-jenis surat. Surat dikategorikan berdasarkan berbagai aspek, seperti sifat, tujuan, dan format. Beberapa jenis surat yang umum dijumpai. Yang pertama adalah surat pribadi, surat yang ditulis untuk keperluan pribadi, seperti surat untuk keluarga, teman, atau kerabat. Yang kedua, surat dinas, surat resmi yang digunakan untuk keperluan instansi atau lembaga pemerintah. Yang ketiga, surat niaga, surat yang digunakan untuk keperluan bisnis atau perdagangan. Yang keempat, surat sosial, surat yang digunakan untuk keperluan sosial, seperti undangan, ucapan selamat, atau surat pengantar. Yang kelima, surat lamaran pekerjaan, surat resmi yang digunakan untuk melamar pekerjaan. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai surat lamaran pekerjaan. Pertama-tama, tahukah kalian mengenai surat lamaran pekerjaan? Berikut penjelasan mengenai surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah dokumen resmi yang dikirim oleh seseorang kepada sebuah perusahaan atau instansi untuk mengajukan diri sebagai calon karyawan pada posisi yang sedang dibuka. Surat ini fungsinya sebagai pengantar bagi pelamar untuk memperkenalkan diri, menjelaskan kualifikasi, pengalaman, serta alasan mengapa merasa cocok untuk posisi tersebut. Biasanya, surat lamaran pekerjaan dilengkapi dengan kurikulum vitae atau CV atau daftar riwayat hidup sebagai lampiran untuk memberikan gambaran lebih lengkap terhadap latar. Kita akan belajar bersama-sama mengenai sistematika surat. Sistematika surat adalah susunan atau urutan bagian-bagian dalam sebuah surat yang telah ditetapkan dan baku. Tujuannya adalah untuk menciptakan seragaman dan memudahkan pembaca dalam memahami isi surat. Nah, mari kita lihat bersama-sama apa saja sih isi sistematika surat yang Lamaran pekerjaan harus tertulis dengan bahasa yang baik, sopan, dan formal. Beberapa kaidah kebahasaan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bentuk surat standar. Gunakan format surat resmi yang baku dengan paragraf yang rapi dan mudah dibaca. Yang kedua, kata ganti. Gunakan kata ganti yang formal seperti saya, kami, Anda, beliau. Yang ketiga, kata sapaan. Gunakan kata sapaan yang sopan seperti kepada yang terhormat, Bapak atau Ibu, nama pemina. Yang keempat, kalimat efektif, kalimat yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Yang kelima, bahasa baku, hindari penggunaan bahasa gaul, slang, atau bahasa daerah. Yang keenam, ejaan yang benar, perhatikan ejaan dan tanda baca yang benar.